Cek, cek 1 2 3. Tes, bisa dengar suara saya? Sebentar. Baik, kita mulai saja ya kelasnya ya. Tadi sudah kita gunakan untuk menunggu kira-kira 20 menit. Nanti biar nggak eh, kelamaan, biar cukup waktunya. Dan ini sudah lumayan banyak siswa yang hadir, ada 23 siswa. Nanti biar yang lainnya menunggu langsung masuk, nggak usah ditunggu-tunggu lagi ya. Oke, kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, selamat malam di kelas Bahasa Indonesia Jumat malam tanggal 10 Februari tahun 2017. Malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat, dimana sudah separuh perjalanan ya. Kita memasuki setengah semester awal, dan mengingatkan juga bahwa nanti di semester di pertemuan yang ke-7, artinya 3 pertemuan lagi, teman-teman sekalian akan menghadapi evaluasi belajar tengah semester atau namanya ujian tengah semester. Jadi kita akan tambah materi-materi lagi di pertemuan yang akan datang, tiga pertemuan lagi, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Baik, sebelum kita mulai teman-teman sekalian, saya cek terlebih dahulu ya, dari 23 siswa yang hadir pada malam hari ini, apakah suara saya terdengar jelas dan layar monitor yang sudah saya tampilkan ini bisa dilihat secara jelas juga? Cek dulu. Oh, layarnya masih loading ya. Coba ditunggu sebentar lagi. Karena malam hari ini akan sama dengan malam-malam yang kemarin, jadi kita akan belajar tentang skill bahasa Indonesia, tentang karya sastra. Jadi nanti akan saya berikan satu contoh karya sastra, dan saya minta teman-teman sekalian untuk belajar menganalisis sesuai dengan teori yang akan saya berikan di awal. Oke, sambil nunggu yang sedang muter-muter, mudah-mudahan tidak pusing ya. Kita awali dulu pertemuan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, mudah-mudahan pelajaran pada malam hari ini tidak ada halangan suatu apapun, dapat berjalan dengan lancar dan tidak mati listrik seperti kemarin ya. Saya kelabakan kalau mati listrik ya, karena saya hanya punya laptop, satu set komputer, kemudian satu pad. Tapi saya nggak sering pakai padnya. Jadi kalau pas ngajar pakai Wizik begitu ya,
itu nggak sekomplit toolnya kayak yang ada di komputer atau di laptop gitu. Jadi kadang-kadang terlalu kecil atau kalau disentuh nggak keluar, kemudian menu-menunya nggak sekomplit yang di Wizik. Jadi saya bingung. Kayak kemarin itu saya coba masuk, tetapi eh suara saya nggak masuk, nggak bisa didengar oleh kalian juga. Jadi saya cari-cari settingan mikrofonnya sepertinya sudah on juga, tapi kok nggak bisa dengar gitu. Jadi ya ya sudah. Dan akhirnya tugas yang saya berikan untuk meneruskan pertemuan yang kemarin. Saya kira tugasnya mudah ya. Jadi sistemnya online, kemudian dikerjakan, terus ada tulisan submit. Dan saya sudah melihat beberapa yang sudah masuk dan nanti akan saya postingkan siapa-siapa yang sudah mengerjakan dan siapa-siapa yang belum. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa recheck sudah mengumpulkan dan sudah terdata atau belum di sistem saya ya. Begitu. Oke, untuk pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya saya lebih menuntut aktif keaktifan teman-teman sekalian ya di pelajaran saya, pelajaran bahasa Indonesia ini, karena akan banyak-banyak latihan tentang skill-skill yang akan saya berikan di materi bahasa Indonesia itu sendiri, termasuk pada malam hari ini seperti yang sudah saya siapkan di materi ini ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik di dalam hikayat. Jadi kalau kita bahas atau bicarakan tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, itu berarti kita akan bicara tentang unsur-unsur di dalam hikayat dan unsur-unsur yang ada di luar hikayat. Ya, nanti kalian pasti bertanya-tanya ya, intrinsik itu apa, ekstrinsik itu apa, kemudian karya sastra yang namanya hikayat itu apa. Bagi yang ingin menyimak atau tidak bisa melihat papan tulis yang sudah saya persiapkan, kalian bisa buka buku modul pelajaran bahasa Indonesia yang sudah diberikan oleh pihak akademik atau Pak Farih atau Pak Bambang. Kalian bisa buka di halaman 15 seperti yang Mbak Fenti Nur Hanifah bilang ya. Halaman 15 yaitu halaman materi yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi tentang latihan untuk menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah hikayat. Nah, apa itu hikayat? Coba kita cek satu persatu. Ya, sebelum kita latihan untuk menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam dan unsur-unsur luar yang mempengaruhi kita dalam menemukan atau menganalisis sebuah hikayat, tentu saja kita perlu mengetahui dan memahami tentang pengertian hikayat itu sendiri. Apa itu hikayat? Hikayat kalau kita perhatikan mirip-mirip bahasa Arab ya. Jadi kalau orang Muslim yang sering baca Al-Quran atau sering berkecimpung dengan hal-hal yang berbau bahasa Arab, hikayat gitu ya, itu mirip-mirip mirip-mirip seperti bahasa Arab. Dan benar, ternyata hikayat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu hikayah. Jadi kalau di Indonesia, kalau di dalam bahasa Indonesia namanya karya sastra hikayat, tapi ternyata karya sastra hikayat ini adopsi atau mengambil dari bahasa Arab, yaitu hikayah. Nah, apa itu artinya hikayah? Hikayah ini berarti kisah, kemudian cerita atau dongeng. Jadi hikayah, jadi kalau orang-orang Arab bilang kalau mau menceritakan sesuatu, dia pasti akan bilang ada hikayah-hikayahnya ya. Karena memang hikayah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kisah, cerita atau dongeng. Nah, dalam Melayu lama ya, sekarang itu kan Melayu modern sehingga jadi bahasa Indonesia ya. Kalau orang-orang Melayu lama dulu menyebutkan bahwa hikayat itu adalah cerita rekaan. Jadi cerita yang tidak sebenarnya direka-reka atau memang sengaja dibuat, bentuknya prosa panjang dan berbahasa Melayu. Jadi
yang namanya hikayat dalam sastra Melayu lama zaman dulu ya, itu merupakan cerita rekaan yang dibuat, yang sengaja dibuat oleh pengarang atau penyair itu, yang pembuat kisah, sutradara gitu ya, penulis. Itu bentuknya seperti prosa panjang berbahasa Melayu. Jadi prosa itu sebuah karya sastra di dalam bahasa Indonesia itu yang terdiri dari satu atau dua paragraf ya, itu namanya prosa. Nah, dalam Melayu lama seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa hikayat ini merupakan cerita yang dibuat bentuknya prosa yang panjang dengan bahasa Melayu yang isinya menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang-orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan, dan karomah yang mereka miliki. Jadi hikayah ini lebih menceritakan tentang orang-orang yang memiliki, orang-orang tertentu yang dia dulu memiliki kesaktian, kemudian berjasa. Di samping memiliki kesaktian, orang-orang yang diceritakan dalam hikayah ini memiliki keanehan-keanehan ya, sihir, kemudian mungkin tubuhnya tidak seperti manusia zaman sekarang atau memiliki karisma-karisma tertentu yang mereka miliki, sehingga dengan dituliskan dalam hikayat tersebut, orang-orang itu akan gampang mengenali atau gampang mengingat-ingat tentang cerita yang ditulis atau yang dipaparkan begitu, gitulah. Itu hikayat. Nah, siapa yang disebutkan orang-orang ternama yang dimaksud dalam karya sastra lama Melayu tersebut? Orang-orang ternama biasanya yang diceritakan dalam hikayat itu adalah seorang raja, kemudian putra-putri raja, orang-orang suci zaman dulu ya, misalnya kiai, kemudian pendeta, kemudian biksu, kemudian siapa lagi, pendekar-pendekar yang sudah tua itu ya, sesepuh itu dan sebagainya. Wali Songo ya, itu salah satu contohnya ya, orang-orang ternama yang sering diceritakan dalam sebuah hikayat. Oke. Hikayat itu sendiri itu merupakan karya sastra yang cukup populer di masyarakat Melayu ya. Seperti di Indonesia itu sendiri banyak memiliki karya sastra lama bentuknya hikayat. Kalau kalian sempat ya, mungkin coba di Taman Bacaan Rumah Ilmu di mana, di Taipei Main Station, kalau misalnya berkunjung, kayaknya kemarin saya lihat ya, di situ ada buku hikayat apa ya, saya lupa, cuman kemarin sempat baca. Coba kalau misalnya pas ada kesempatan ke sana, di rak yang nomor 2 itu tentang fiksi. Nah, coba di situ dilihat ya. Bagi yang tinggal di Taipei atau besok yang memiliki kesempatan atau punya waktu untuk datang ke Taipei, bisa datang ke Taman Bacaan Rumah Ilmu yang sudah disediakan. Nanti tanya deh Pak Alan di sana, ada hikayat nggak? Kayaknya kemarin waktu saya main ke sana, ya cukup lama sih, tahun kemarin, tahun 2016 terakhir saya ke sana, itu ada ya. Karena saya membawa pulang satu kemarin, judulnya Mamu Zain kalau nggak salah, hikayat Mamu Zain. Nah, itu tentang cerita atau kisah dari anak-anak raja. Bagus ceritanya, tapi nggak di Indonesia. Dia menceritakan di mana kemarin, di Mesir kalau nggak salah. Mamu Zain. Coba nanti dicek lagi di sana masih ada nggak. Oke. Jadi hikayat pada zaman dulu atau sampai sekarang itu merupakan karya yang cukup populer di masyarakat Melayu. Nah, jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara Melayu di sekitarnya seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
Jumlah ceritanya itu biasanya cukup banyak. Jadi tidak hanya satu, dua, tapi cukup banyak. Nah, merupakan kelanjutan dari cerita Pelipur Lara yang berkembang dalam tradisi lisan di masyarakat. Kemudian diperkaya dan diperindah dengan menambah unsur-unsur asing, terutama unsur Hindu dan Islam. Jadi hikayat itu dulunya sebelum menjadi karya sastra yang cukup populer di masa sekarang, khususnya di masyarakat Melayu, itu dulu itu merupakan cerita yang dituturkan atau dipaparkan oleh masyarakat Melayu pada zaman dulu sebagai pelipur lara. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang sering nangis di malam hari, atau ada anak remaja yang sedang bersedih karena putus cinta dan sebagainya, diceritakanlah si hikayat tersebut untuk uh, membuat ya, mengobati kesedihan ya, sebagai pelipur lara, supaya si anak tadi yang sering nangis malah di malam hari itu tidak sering menangis karena sangat antusias dengan cerita yang diceritakan gitu ya. Nah, tadinya hanya tradisi lisan di masyarakat, artinya ya Gatot Kaca juga bisa, Mbak, karena itu kan pahlawan Jawa ya. Banyak sekali macam-macamnya, itu hikayat ya. Jadi kalau misalnya dia menceritakan tentang seseorang yang punya kesaktian super atau punya apa ya, keanehan atau punya mukjizat, nah itu biasanya hikayat. Tetapi dia lebih ke cerita yang memang dibuat dibuat rekaan ya. Nah itu. Nah dulunya memang hanya lisan ya, tidak ada buku yang tertulis. Nah lama-lama cerita tersebut sering diceritakan ke anak cucu, kemudian berkembang dalam masyarakat, dan akhirnya semakin modernnya zaman, akhirnya cerita-cerita tersebut itu akan mendapatkan tambahan-tambahan ya, penambahan di sana sini, mungkin dari segi kisah, kemudian dari segi bahasa ya, diperkaya, kemudian diperindah dengan menambah unsur-unsur asing. Misalnya cerita penokohannya ditambah dengan adanya tokoh-tokoh yang baru, terus kemudian muncul ditambah-tambahan, tapi tidak mengurangi esensi cerita aslinya ya, gitu. Nah, terutama pas agama Hindu dan Islam berkembang. Jadi sebenarnya hikayat itu sudah ada sebelum Islam dan sebelum agama Hindu dan Buddha itu menyebar di Indonesia, sehingga seiring bertambahnya waktu, agama Hindu, agama Buddha, kemudian agama Islam mulai masuk di Indonesia, masuk di Malaysia dan negara sekitar yang mereka masih notabene masyarakat Melayu. Nah, cerita-cerita tersebut itu ditambahi dengan unsur-unsur agama tersebut, misalnya ditambahkan dengan unsur-unsur Hindu, Islam dan sebagainya. Ya, yang jelas kentara itu, yang jelas terlihat itu adalah cerita wayang ya. Cerita wayang kemudian ditambah-tambahi dengan unsur-unsur Islam, dan akhirnya ke Wali Songo dan sebagainya. Nah, saat penyebaran Islam. Cek, cek, suaranya hilang gimana? Sekarang gimana? Cek 1 2 3. Bisa dengar? Halo, bisa dengar suara saya? Cek 1 2 3. Tes, tes. Bisa dengar suara saya? Cek sekarang gimana?
Cek cek 1 2 3. Masih nggak jelas? Masih nggak jelas? Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi eh adanya hikayat ini fungsinya adalah untuk media diktatik atau pendidikan dan hiburan. Jadi orang-orang zaman dahulu, anak-anak mereka yang sedang belajar itu biasa sedang sekolah itu biasanya tuh kalau malam hari disuruh belajar tuh susahnya minta ampun, ya. Jadi zaman dulu ah, beberapa puluh tahun yang lalu jika ada anak sekolah ya, anak-anak kecil atau remaja itu biasanya kalau sama orang tuanya disuruh belajar itu susahnya minta ampun. Nah, salah satu trik yang digunakan oleh orang tua untuk anak-anaknya supaya bisa belajar, supaya mau belajar itu dengan didongengkan atau diberikan suatu hikayat atau diceritakan sebuah hikayat. Hikayat tentang misalnya pahlawan atau seseorang ya, tokoh yang dia pantang menyerah, yang dia rajin belajar. Nah, itu akan mempengaruhi psikologis si anak untuk mau belajar. Ya, untuk motivasi. Jadi hikayat ini berfungsi sebagai pendidikan dan juga hiburan. Jadi tadi hiburan jika ada anak-anak atau seseorang yang dia sedang sedih, sedang sakit hati atau yang lain sebagainya, bisa diceritakan hikayat yang harapannya bisa membuat orang yang bersedih itu menjadi bahagia, menjadi senang kembali begitu. Itu fungsinya. Nah, ini ada macam-macam hikayat. Ada dua jenis hikayat, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah berdasarkan histori atau berdasarkan sejarah. Ada yang namanya hikayat berunsur Hindu, kemudian ada hikayat yang berunsur Hindu Islam, ada hikayat yang berunsur Islam. Nah, ini pembagian hikayat menurut historinya. Nah, ada beberapa contoh yang mungkin kalian bisa pahami yang termasuk jenis hikayat berunsur Hindu itu adalah hikayat Sri Rama dan Mahabharata. Kemudian berkembang menjadi hikayat Pandawa 5 dan hikayat Sri Rama. Dulunya hikayat Sri Rama, kemudian ada juga hikayat Mahabharata. Nah, Mahabharata itu kan menceritakan tentang Pandawa 5 juga ya. Kemudian berkembang tuh dari Mahabharata, kemudian menjadi hikayat Pandawa 5. Lebih orientasinya kepada tokoh-tokohnya ya, lebih melihat tokoh-tokohnya. Ada Arjuna, ada siapa lagi? Ada Bima, ada Yudhistira, ada saya lupa Pandawa 5 siapa aja. Gitu. Dan itu pun tokoh-tokohnya jika dibandingkan dengan nama Jawanya juga beda-beda ya. Ada Werkudara, ada Kumbakarna dan sebagainya. Saya sampai sekarang tuh kadang-kadang nggak hafal untuk itunya nama-nama tokohnya, tapi kalau ceritanya saya hafal. Ya, itu tadi hikayat berunsur Hindu ya. Kemudian, kalau yang hafal itu mungkin kemarin lihat serial yang ada di salah satu televisi swasta yang kemarin sempat menjadi apa ya, tontonan nomor satu ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Taiwan itu tahun 2014. Itu sangat, Indonesia lagi demam-demamnya India yang menayangkan Mahabharata beratus-ratus episode itu. Mungkin dari kalian ada yang suka dan mengikuti kisahnya juga ya, serialnya juga. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama tadi kita sudah bahas hikayat berunsur Hindu.
Kemudian ada jenis hikayat yang berunsur Hindu Islam. Tadinya kenapa namanya berunsur Hindu Islam? Kenapa Hindu Islam ya? Tadinya memang hikayat ini berasal dari tradisi Hindu. Kemudian Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Adanya perubahan-perubahan atau adanya penambahan-penambahan dengan unsur-unsur Islam. Misalnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, kemudian hikayat Indra Putra. Semuanya ini saya juga belum pernah baca ya. Hikayat-hikayatnya seperti apa. Yang jelas dulunya asal dari hikayat-hikayat ini adalah berasal dari tradisi-tradisi Hindu, kemudian Islam masuk dan berkembang di Indonesia sehingga supaya masyarakat itu mudah menerima agama Islam, kemudian para wali dulu, para kiai itu mengemas tradisi-tradisi Hindu itu yang selama itu masih diterima di dalam masyarakat Indonesia, dan supaya tidak menolak agama Islam secara mentah-mentah, makanya mereka mengubah secara halus, pelan-pelan, kemudian memasukkan unsur-unsur Islam dalam kebudayaan atau tradisi Hindu tersebut. Tidak menutup kemungkinan dan tidak terkecuali adalah hikayat itu sendiri yang asalnya tadinya dari unsur-unsur kebudayaan dan agama Hindu, kemudian diubah, ditambahi, dimodifikasi dengan unsur-unsur Islam. Ya, tadi ada hikayat Jaya Lengkara, ada hikayat Si Miskin, dan ada hikayat Indra Putra. Kemudian yang terakhir, pembagian jenis hikayat berdasarkan histori atau sejarahnya adalah hikayat berunsur Islam. Nah, hikayat-hikayat ini mengambil atau menyadur dari karya sastra dari Arab sana ya, atau dari Persia. Jadi lebih mengambil dari karya sastra Arab dan Persia. Seperti hikayat 1001 Malam yaitu Abu Nawas, kemudian hikayat Komar al-Zaman ya, itu merupakan hikayat-hikayat atau cerita kisah-kisah dari Arab dan Persia yang berunsur agama Islam. Nah, tadi kalau berdasarkan historinya. Nah, sekarang berdasarkan isinya. Ada 3 jenis hikayat. Ada jenis rekaan, ada jenis sejarah, dan ada jenis biografi. Nah, ini kalian bisa lihat contoh-contohnya. Mana yang termasuk jenis rekaan, apa yang termasuk jenis sejarah, dan apa yang termasuk jenis biografi. Seperti yang pertama, jenis rekaan itu contohnya hikayat Malim Dewa. Kemudian di jenis sejarah contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Serta jenis-jenis biografi atau lebih menerangkan seseorang yang memiliki andil atau berjasa dalam suatu masyarakat atau suatu wilayah, itu biografi. Contohnya hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti contoh-contoh yang lain bisa kalian cari di Google, tuh banyak ya, dan gratis. Jadi kalau misalnya kalian mau baca sebuah hikayat, bisa searching hikayat itu, nanti akan muncul judul-judulnya dan kalian bisa download. Nah, ini sebenarnya inti dari pelajaran kita. Jadi tadi kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian jenis-jenis hikayat itu apa. Nah, sekarang ini yang perlu kita pelajari secara seksama ya, tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang bisa kita pelajari dari sebuah hikayat. Unsur-unsur intrinsik itu pada umumnya hampir sama dengan unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra lainnya ya. Ada tema, ada penokohan, ada amanat, ada setting. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita. Jadi, unsur intrinsik itu adalah segala sesuatu hal yang ada di dalam cerita tersebut yang fungsinya membangun, sebagai pembangun, sebagai pengembang cerita dari kisah hikayat yang ada.
Nah, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa apa saja unsur-unsur intrinsik itu. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah gagasan pokok yang diangkat dalam cerita, seperti kepercayaan religius, seperti etika, ada moral, ada balas budi, kasih sayang, kepahlawanan, dan sosial. Nah, ini adalah pilihan-pilihan tema yang ada di hikayat. Sebenarnya masih ada banyak lagi, cuman yang paling sering hikayat itu menerangkan tema atau gagasan pokok seperti kepercayaan religius, etika, moral, balas budi, kasih sayang, pahlawanan, dan sosial. Kemudian dari segi penokohan, ya, kita bisa lihat penokohan dalam suatu cerita itu merupakan karakter-karakter di dalam cerita, ya, orang-orang yang digambarkan dalam cerita tersebut. Misalnya tadi manusia super, manusia sakti, manusia ajaib, dan manusia luar biasa. Nanti kalian akan saya berikan salah satu contoh untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik. Jadi temanya apa, penokohannya gimana, amanatnya apa, settingnya gimana gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah amanat. Amanat itu merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada pendengar lewat cerita. Misalnya, amanatnya itu tentang apa sih? Oh, amanatnya itu tentang memaafkan. Oh, amanatnya itu tentang menghormati orang lain. Oh, amanatnya itu tentang bertoleransi. Oh, amanatnya itu tentang menghormati ibu dan bapak dan sebagainya. Nah, itu namanya amanat. Jadi pesan-pesan yang terkandung atau pesan-pesan yang sengaja diselipkan di sebuah cerita untuk disampaikan kepada pembaca lewat cerita tersebut. Kemudian selanjutnya adalah setting. Setting itu adalah tempat, suasana, dan waktu terjadinya cerita. Misalnya tempatnya di hutan, tempatnya di kerajaan, di sungai, pedesaan, atau kayangan. Jadi suasananya misalnya suasananya tentang lagi musim dingin, lagi musim kemarau, lagi hujan. Waktunya apakah siang hari, malam hari, pagi hari gitu, dan sebagainya ya. Itu unsur-unsur intrinsik. Masih ada lagi di unsur intrinsik ini ada alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Dari awal, inti cerita, dan akhir cerita. Jadi di dalam sebuah cerita, termasuk hikayat itu sendiri, itu ada alur yang tersirat di dalam kisah tersebut atau hikayat tersebut. Jadi awalnya itu ceritanya kayak mana. Jadi apakah alurnya dari tengah dulu, kemudian kembali ke awal, kemudian kembali lagi ke tengah, kemudian akhir. Nah, jadi kita nanti bisa lihat awalnya itu bagaimana, kemudian inti ceritanya di mana, dan akhir ceritanya di mana. Jadi kita bisa melihat alurnya, jalannya ceritanya bagaimana. Kemudian sudut pandang, point of view. Sudut pandang ini adalah cara pandang pengarang dalam menempatkan dirinya saat bercerita. Sebenarnya sebuah cerita itu menggambarkan sisi penulisnya. Jadi misalnya saya mengarang cerita Pendawa 5 ya. Nah, nanti dari gaya bahasa tersebut sebenarnya posisi saya itu ada di mana? Apakah posisi saya itu ada di tokoh Arjuna? Apakah posisi saya itu ada di tokoh Werkudara, atau di tokoh Karna, atau tokoh si yang jahat? Jadi kita bisa lihat sudut pandang cerita itu, si pengarang itu dalam menulis cerita tersebut itu dia sebagai apa di situ gitu. Atau Rahwana ya, bisa saja gitu. Jadi kita nanti akan bisa lihat dengan seksama ya. Nanti kita akan coba latihan ya. Ya, unsur ekstrinsik. Tadi kita sudah bahas unsur-unsur intrinsik. Ada tema, ada penokohan, ada sudut pandang, alur, kemudian apa lagi? Apa lagi tadi? Sebentar. Ada alur, ada tema, ada amanat ya.
penokohan. Nah, sekarang unsur ekstrinsik. Apa saja unsur ekstrinsik itu? Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita yang berasal dari luar cerita. Jelas ya, karena ekstrinsik. Ekstrinsik, kalau ada kata-kata eks itu biasanya berasal dari luar. Nah, sama dengan unsur hikayat ini, unsur ekstrinsik itu adalah unsur-unsur pembangun cerita dari hikayat itu yang berasal dari luar cerita. Nah, biasanya unsur ekstrinsik walaupun dari luar itu juga tak kalah pentingnya dengan unsur intrinsik itu sendiri. Jadi unsur ekstrinsik ini sangat kuat juga mempengaruhi cerita yang dibuat, seperti nilai atau ajaran moral, gaya bahasa, kemudian adat, etika, dan budaya. Itu merupakan unsur-unsur ekstrinsik yang diambil atau yang mempengaruhi tentang sebuah hikayat yang disampaikan. Oke, sampai di sini paham ya? Yuk, kita coba latihan ini di ini dulu deh. Silahkan ini di screenshot dulu atau dicatat. Jadi nanti akan saya saya tanya tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi nanti unsur intrinsik temanya apa, penokohannya gimana, amanatnya apa, settingnya gimana, alurnya gimana gitu. Silahkan ini di screenshot atau dicatat, tema, penokohan, amanat, dan setting aja. Atau kalian bisa buka bukunya, di situ ada. Ya, kalau gitu ini aja, langsung di paragraf akhirnya saja. Ini bisa kelihatan nggak? Ya, sebelum kita ke bacaan, sebelum kalian membaca supaya ada bayangan ya nanti ya. Nanti yang akan kalian cari itu adalah tema. Yang nomor satu adalah tema dan amanat. Ya, tema dan pesan yang disampaikan dalam cerita nanti itu apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, latarnya ya. Di manakah cerita itu diceritakan? Suasananya gimana? Nah, itu nomor 2. Nomor 3, karakter penokohannya bagaimana? Karakter si penokohan yang karakter tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut tuh kayak mana? Nanti kalian tuliskan ya. Gak ada suaranya? Hilang lagi? Cek 1 2 3, gak ada suaranya ya? Oh, berarti yang tadi gak bisa dengar, cek lagi sinyalnya ya. Oke, kita mulai ya. Baik, bagi yang tidak bisa melihat layar, bisa dengarkan suara saya karena akan saya bacakan hikayat yang nantinya akan kita sama-sama latihan untuk mencari tema, alur, amanat, setting, dan sebagainya. Siap ya? Bagi yang bisa melihat atau yang punya buku, silahkan disimak tentang hikayat Abu Nawas. Ya, saya bacakan. Hikayat Abu Nawas. Disimak ya. Alkisah tersebutlah dalam hikayat 1001 malam Abu Nawas yang bijaksana dalam pemerintahan seorang sultan di kota Baghdad. Sultan memang teringin sangat untuk menguji kepandaian si Abu Nawas. Maka dia pun berpakatlah. Jadi bahasanya agak bahasa Melayu ya.
Maka dia sepakat, artinya begitu ya. Maka dia pun berpakatlah. Sebentar. Dengan Perdana Menterinya mencari ide hendak kenakan si Abu Nawas. Jadi si Sultan sama Perdana Menterinya itu mencari ide yang akan diberikan kepada Abu Nawas itu apa, untuk menguji ya si Abu Nawas tersebut. Baginda memerintahkan sebuah kolam besar dibina yang memuatkan seramai 7 orang di dalamnya. Bahasanya agak susah ya. Ya, Baginda si Sultan tadi ya, si Sultan tadi memerintahkan atau memerintahkan Perdana Menterinya untuk membuat sebuah kolam besar yang di dalamnya itu bisa diisi 7 orang ya. Kemudian Baginda memerintahkan 6 orang pengawalnya menyertai permainan yang dirancangkan. Nah, kemudian Abu Nawas diperintahkan untuk datang ke istana. Kata Baginda, "Hai Abu Nawas, beta ingin kamu masuk ke dalam kolam itu bersama 6 orang dan menyelam ke dasarnya. Apabila timbul atau apabila si Abu Nawas itu muncul ya, kamu mesti tunjukkan kepada beta, kepada saya, sebiji telur ayam nanti yang kamu dapatkan di dasarnya." Jadi si Abu Nawas tadi diminta untuk masuk ke kolam yang sudah dipersiapkan ya oleh si Sultan sama Perdana Menterinya bersama dengan 6 orang penyelam ya, 6 orang pengawalnya untuk menyelam ke dasarnya. Nah, saat dia nanti sudah timbul atau dia sudah mentas dari kolam tersebut, si Abu Nawas itu diminta untuk menunjukkan kepada si Sultan 1 biji telur yang didapatkan dari dasar. Nah, peraturannya kata si Baginda tadi, ingat kamu hanya memiliki 2 kali selaman saja. Jadi hanya memiliki kesempatan untuk 2 kali menyelam, tidak lebih dari itu. Kalau kamu tidak memperoleh atau kalau kamu tidak dapat ya, kamu akan saya pancung, katanya lagi. Baiklah tuanku ya, si Abu Nawas berkata seperti itu. Syah dan dalam hatinya berkata, apa pula tipe muslihat rajaku ini. Jadi di dalam hatinya dia berkata, ini apa sih sebenarnya yang mau atau yang dilakukan raja ini ya. Kemudian acara dimulai. Mulailah mereka menyelam. Apabila timbul semua 6 orang pengawal istana tadi menunjukkan mereka dapat sebiji telur ayam, Abu Nawas timbul dengan tangan kosong. Jadi setelah dimulai tadi, si 6 pengawal yang sudah menyelam tadi semuanya itu mendapatkan 1 biji telur ya. Dan si Abu Nawas muncul dari selaman tersebut dengan tangan kosong. Abu Nawas berasa heran atau Abu Nawas terheran-heran ya. Kenapa bisa sih? Macam mana pula 6 orang tadi bisa begitu mudah mendapatkan telur? Raja berkata, "Ha, Abu, macam mana sekarang kamu ada 1 peluang saja lagi?" Jadi dia bilang, "Hei Abu Nawas, saya berikan kamu 1 kesempatan lagi untuk menyelam." Kemudian si Abu Nawas berkata, "Baiklah tuanku, beta akan coba lagi, saya akan coba lagi." Dalam hatinya bersuara, "Matilah aku kali ini kalau pendek akalku." Jadi dia bilang, matilah saya ya, kalau saya tidak bisa berpikir panjang, kalau saya tidak punya akal. Tapi Abu Nawas senantiasa berakal bijak, dia memiliki kepikiran yang bijak. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ini dia. Dan akhirnya dia menyelam, lalu dia menyelam ya tadi, dan akalnya bermain-main untuk menjawab kesimpulan yang Sultan berikan. Jadi dia berpikir untuk memecahkan teka-teki atau perintah yang Sultan berikan. Lalu dia timbul
Dia muncul dari selaman tadi dan dia pun berkokoklah seperti ayam, ya, seperti seekor ayam jantan dengan kuatnya. Sultan pun terkejut dan berkata, "Hei, wahai si Abu Nawas, kenapa pula kamu buang tabiat berkokok sekuat hati ini? Ya, ini macam mana dengan telur ayam? Dapatkah? Dapat enggak?" katanya dia. Jadi, kenapa kamu muncul kemudian berkokok dengan kuat seperti ini? Ya. Dan bagaimana dengan telur ayamnya? Apakah kamu dapat? Katanya dia gitu. Berkatalah si Abu Nawas dengan bijaksana, "Ampun tuanku, tahukah Patek berbuat apa itu tadi?" Berkata Baginda, "Tahu kamu berkokok laksana seperti ayam jantan." Dia tanya, "Ampun tuanku, tadi tahu nggak maksud saya berkokok seperti itu?" Gitu. Terus si Baginda bilang, "Tahulah kamu tadi berkokok seperti ayam jantan." Kemudian, "Hahaha, kalau tuanku tahu patek laksana atau diibaratkan seperti ayam jantan, dan ayam jantan tidak akan mengeluarkan telur. Oleh karena itu, maka tiadalah patek dapat mengemukakan pada tuanku walaupun sebiji telur apapun." Kata beliau lagi, "Oh begitu rupanya," kata Baginda. Dalam hatinya bersuara, "Memanglah bijak betul si Abu Nawas ini. Baiklah, kalau begitu apalah jadinya dengan mereka yang mendapatkan telur-telur itu tadi?" Kata si Abu Nawas lagi, "Kalau tuanku tak nak tahu, mereka semua itu laksana ayam betina. Sebab itulah mereka dapat sebiji ekor apabila timbul." "Benar, benar," kata wahai Abu Nawas. "Mulai hari ini beta lantikkan menjadi seorang penasihat istana." Kemudian Abu Nawas pun sangat gembira dan bersyukur dengan kebijakan yang Tuhan berikan. Oke, itu tadi ceritanya. Nah, nomor 1, coba kira-kira tema dan amanat dalam kisah tadi apa? Ya. Saya tunggu. Tema dan amanat dalam hikayat Abu Nawas tadi. Mohon maaf ya, tadi saya translatekan dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada yang ada yang tidak paham dengan bahasa Melayu itu. Karena bahasanya tadi sangat Melayu sekali. Ya, temanya tentang kisah Abu Nawas. Mas Aril menyebut Mbak Aril atau Mas Aril ya. Jadi orang itu harus cerdik. Seorang Abu Nawas yang bijaksana dalam Abu Nawas yang biasanya bijaksana dan banyak akal. Ya, benar ya. Jadi temanya itu adalah kebijaksanaan seseorang, ya, kebijaksanaan si Abu Nawas tadi. Kebijaksanaan si Abu Nawas tadi. Dan amanatnya apa? Pesannya tadi benar. Jadi seseorang itu kalau menemukan suatu masalah itu harus dipikir secara panjang, ya, secara detail, secara jeli. Jadi itu amanatnya. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan dipikir pendek, ya. Jadi harus dipikir, temukan jalan keluarnya, karena pasti akan ada jalan keluar dari setiap masalah. Ya. Nomor 2, latarnya gimana? Tempatnya kira-kira di mana? Ya, semuanya benar ya. Tempatnya itu lebih
lebih apa namanya, lebih benarnya, lebih tepatnya adalah di istana raja tadi, di istana sultan, kemudian di kolam ya, di kolam atau di Baghdad juga bisa. Ceritanya ada di Baghdad ya. Sekarang saya tanya, tadi kan kalau karakter si Abu Nawas sudah kelihatan ya, dia karakternya orangnya bijaksana, cerdik ya, banyak akal. Kemudian bagaimana dengan karakter sultannya tadi? Watak dan karakternya si sultan tadi gimana dia? Ada yang licik, ada yang tegas, ada yang lupa malahan ya. Oke, karakter si sultan, jadi dia itu tidak percayaan orangnya ya, dia tidak percayaan kepada orang. Jadi orang-orang tuh, dia kan tadi mendapatkan kabar ya pertamanya bahwa Alkisah di situ disebutkan bahwa ada seseorang yang sangat bijaksana namanya Abu Nawas, tapi dia tidak percaya gitu ya, tidak percaya dengan seorang Abu Nawas yang katanya bijaksana tersebut, kemudian banyak akal dan sebagainya. Dan kemudian dia perintahkan tuh perdana menterinya untuk mengundang si Abu Nawas untuk datang ke istananya dan memecahkan teka-teki atau menuruti apa yang dia perintahkan gitu ya. Dia juga pemaaf ya, setelah dia tahu bahwa memang si Abu Nawas bijaksana, ya dia menerima. Jadi dia menerima, kemudian murah hati juga karena memang dalam pengujiannya tadi, pengujian terhadap Abu Nawas tadi, dia memang mencari seseorang yang dapat dipercaya, yang kuat gitu ya, yang cerdik itu untuk dijadikan penasihat kerajaan. Jadi ya tadi dia juga bijaksana ya. Jadi dalam dalam proses sesuatu itu memang tidak sembarangan memilih orang ya. Misalnya pengen membuat atau pengen memiliki seorang penasehat, jadi tidak hanya kamu jadi penasehat saya, tapi tidak dites ya. Jadi raja benar, dia memang sangat teliti orangnya. Jadi untuk memberikan jabatan kepada seseorang, dia harus melewati tahap-tahap ujian-ujian, seleksi-seleksi supaya membuat orang yang memilih tersebut percaya dengan kemampuan yang dimiliki ya, gitu. Kemudian menurut kalian apakah menarik cerita tersebut tadi? Ya menarik ya, cuman satu yang apa namanya, yang disulitkan tadi, bahasanya sangat Melayu sekali. Bahkan kadang saya itu kalau membaca karya sastra lama, karya sastra Melayu begitu, sering berpikir dua kali, balik lagi, ini maksudnya gimana ya, maksudnya gimana ya, begitu gitu ya. Ya, terakhir, bagaimana latar belakang budaya atau adat dari cerita Abu Nawas tersebut? Latar belakang budayanya apa? Budaya Hindu kah, budaya Islam kah, budaya Buddha atau yang lainnya? Oke, udah paham sekalian, dan saya kira teman-teman sekalian juga sudah paham bagaimana menganalisis unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik dari sebuah hikayat.
Dan yang terakhir tadi ada bahas bagaimana bahasa yang digunakan dalam hikayat Abu Nawas di atas. Bahasanya adalah bahasa Melayu lama ya. Jadi eh, bagi kita ya orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, kadang-kadang membacanya juga harus diperdalam lagi, harus dibolak-balik lagi ya. Ini maksudnya bagaimana? Karena memang kosakatanya sangat tradisional sekali ya, sangat lama sekali. Jadi ejaannya masih ejaan lama begitu. Jadi kadang-kadang kita sedikit bingung. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kelas bahasa Indonesia pada malam hari ini, karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Saya akan gunakan untuk teman-teman sekalian log out, kemudian balik lagi login untuk pelajaran PPKN 1 jam mendatang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai, kita ketemu di kelas PKN ya. Saya tunggu dan saya minta waktu 5-10 menit untuk istirahat terlebih dahulu ya, saya akan ambil minum. Oke, gitu saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.